Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Udah sarapan kan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, bagus. Jadi semangat lah ya mengikuti pelajaran. Jadi kalau dibilang semangat pagi, jawabnya Pagi. kalau dibilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi gitu ya. Coba kita ulangi. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita pimpin doa. Doa dipimpin ketua kelas. Evan, pimpin ketua kelas. Doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran lagi, mungkin masih banyak yang di rumah itu masih stres ataupun ada masalah marahin mamanya tadi lagi. Kita buat permainan melatih kefokusan dulu ya. Permainannya namanya Simon. Jadi nanti kalau kan apabila kalian berdiri, tapi dengan kata Simon. Tapi kalau nggak ada kata Simonnya, nggak usah nggak usah angkat tangan, semua segala perintah. Oke, kita coba. Simon berdiri. Duduk. Nah, masih ada yang belum fokus, belum kita mulai. Simon angkat tangan. Duduk. Turunkan tangan. Masih belum ada yang fokus. Turunkan tangan. Simon turunkan tangan. Duduk. Simon duduk. Nah, berarti tidak bisa kita mulai karena udah fokus ya. Kita absenkan dulu ya sebelum masuk pelajaran. Kalau Adinda, Ayu Sandra, Alin, Agung, Ayu, Bian, Dafa Aditya, David Depa Masya, Dafa Izil, Lisya, Ilham, Ilka, Elvin, Karina Sabitri, Muhammad Rifat Ibrahim, Muhammad Alamin, Muhammad Alvin Faresya, Muhammad Bus Ramadan, Talwa, Sabila Jahra, Didana Nugra, Dira Nasution, oh ya, Sipa Sapitri, Arya Pratama. Oke, jadi di sini Bapak membawa sebuah alat musik. Apa ini namanya? Angklung. Angklung ya. Ada yang tahu angklung dari mana? Tahu. Tahu ah? Dari mana? Jawa Barat, Pak. Ya, Jawa Barat. Jadi angklung ini alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Kalau kita ini kan tinggal di Sumatera Utara. Apa contoh alat musiknya? Apa? Gondang. Jarak. Oh ya, bagus, gondang. Tariannya ada yang tahu? Nah,
Nah, jadi tema belajar kita hari ini ialah keanekaragaman Indonesia. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi ini kita belajar daerah-daerahnya, apa aja yang ada di daerah-daerah tersebut. Oke, ngerti kan? Coba, apa itu keragaman budaya? Coba bareng-bareng. Keragaman budaya Indonesia mencakup bahasa adat, istiadat, seni musik, tarian, dan kegiatan agama. Nah, tuh. Ya, jadi keanekaragaman Indonesia mencakupi bahasa adat, istiadat, seni musik, tarian, dan keyakinan agama yang berbeda di setiap negara. Oke. Coba dibuka bukunya tema 6, buku tematiknya. Di situ menjelaskan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi ada banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia itu. Kayak contohnya kayak Ponorogo, tarian-tarian folklor, lagu-lagu daerah. Itu setiap daerah itu memiliki keanekaragaman masing-masing. Jadi keanekaragaman itu dimasukkan dalam yang namanya di dunia itu UNESCO. Pernah nggak dengar ini? Apa namanya? Bahwa adat kita diambil sama luar negeri di Malaysia. Pernah dengar nggak? Kayak reok sama wayang. Mereka tuh ngeklaim itu mengakui bahwa mereka itulah yang memiliki hal tersebut, budaya tersebut. Jadi apa manfaatnya kita itu menjaga keanekaragaman di Indonesia? Ya itu tadi, supaya kita itu memiliki ciri khas yang ada bisa dipertunjukkan di dunia. Paham? Nah, dan didaftarkan di UNESCO. Jadi kalau kita ini lalai dengan keanekaragaman kita, nggak peduli kita dengan namanya adat-adat kita, nggak mau kita melestarikan bahasa kita, budaya, maupun apa-apa yang ada di Indonesia ini, yang nanti diklaim sama luar negeri. Karena kita nggak daftarkan di UNESCO ini. UNESCO ini lembaga resmi mencakup semua kebudayaan, historis, sejarah yang ada di dunia. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu baik mencakupi adat, istiadat, tarian, musik, alat musik, itu didaftarkan di yang namanya UNESCO ini. Jadi Bapak minta tugas kalian itu di situ ada di tema 6 halaman 131 tentang mencocokkan budaya yang ada di Indonesia dengan provinsinya. Jadi nanti Bapak minta kalian itu menjodohkan. Itu berdasarkan buku yang ada di buku tersebut ataupun referensi lainnya. Oke, nanti kemungkinan dijelaskan di depan kelas. Coba jadi matikan dulu. Oke, mungkin sebagian ada yang siap? Belum ya? Jadi betapa indahnya itu keragaman kita di Indonesia itu, karena kita tuh memiliki ribuan bahasa, suku, adat, dan budaya. Bahkan kita diakui sebagai salah satu negara yang memiliki budaya, adat istiadat, dan suku yang bermacam-macam paling banyak di dunia. Kita patut bersyukur karena itu. Kita dari berbagai-bagai adat suku bisa bersatu. Oke, udah waktunya habis, kan udah selesai semua. Coba dikumpulkan.
Muhammad Alamin. David Darmansyah, Ervin, Alif Tri Agung Fahri, Irga. Diambil ke depan bukunya. M. Alvin, Dian Ibnu Gani, Madan, Muhammad Rifat, Gira, kasih kawan, Ilham, Karisa Fitri, Idan Anugrah, Dapa, Arya, Sakira Zahra, Aulia Kirana, Sipa Sapitri, oke, dari semua tugas tadi yang Bapak berikan, alhamdulillah 80% menguasai dan bisa menjawabnya. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah berusaha dan memahami pelajaran. Jadi evaluasinya, keragaman itu sangat banyak. Coba apa tadi keragaman budaya, keragaman Indonesia? Coba dibaca bareng-bareng yang ada di papan tulis. Keanekaragaman budaya Indonesia mencakup bahasa, adat, istiadat, seni, budaya, agama, tiap negara. Jadi sudah mengenal lah ya namanya keanekaragaman itu, paham lah ya dengan apa yang ada di Indonesia ini. Jadi Indonesia itu luas, nah, sekitar sini aja. Mungkin di sini ada yang pernah ke Pulau Jawa atau nyebrang pulau, nggak pernah ya? Ya, kalau kita ke daerah lain itu pasti beda adatnya dengan adat yang lain. Misalnya kayak di sini itu ada adat kita tuh kalau mau nikah tuh temu manten, itu adat itu. Mungkin kalau kita pergi ke daerah Samosir sana beda lagi adatnya, nikahnya gimana, itu dia. Itulah yang namanya perbedaan suatu daerah satu antara daerah satu dan daerah lainnya. Pembelajaran kita udah sampai situ aja, dan mungkin setelah ini kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Coba yang mau nanya. Tanya aja nggak apa-apa. Tentang apa yang ada di Indonesia ini selain apa gitu. Entah kenapa kita bisa berbeda-beda gitu. Nah, tadi udah dibagikan semua bukunya. Jadi dari yang Bapak nilai tadi, 80% dari murid kelas 6 sudah menguasai pelajaran hari ini tadi. Dan alhamdulillahnya bisa memahami apa yang ada di pelajaran kita, yaitu tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jadi ingat lagi ya, keragaman budaya Indonesia itu mencakup bahasa adat, istiadat, seni musik, tarian, dan keyakinan agama yang berbeda di setiap negara. Jadi coba ini mau nanya lagi nih tentang pembelajaran kita hari ini.
Apa yang jadi pemersatu adat? Saya Pak, Coba. tidak memandang tinggi Hmm. budaya sendiri Ya. dan tidak memandang rendah budaya lainnya. Nah, itu bagus. Jadi jangan kita sesekali memandang budaya mereka itu kayak gini, adatnya jelek gitu, nggak boleh gitu ya. Kita harus menghargai mereka. Jangan sampai kita merendahkan adat mereka, menghargai orang itu. Jadi kalau misalnya melakukan sebuah tradisi atau pernikahan adat yang enggak, yang kita pandang memang nggak cocok, tapi bagi mereka kan itu suatu kebanggaan bagi mereka. Jadi kita hargai itu. Begitu juga kita, jangan meninggikan adat kita, mentang-mentang kayak suku Jawa ini kan paling banyak kan, paling banyak. Suku Jawa lah yang paling bagus di Indonesia. Jangan gitu ya. Oke. Coba ada pertanyaan? Apa? Siapa sebutkan namanya? Pak. Kenapa bangsa Indonesia bersatu walaupun banyak suku dan budaya? Oh. Jadi, kenapa kita bisa bersatu? Coba. Kita tuh mempunyai persatuan, yaitu disebutkan namanya Pancasila. Simbol Garuda itu kan ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tetap satu. Dua. Jadi simbol pembelajaran kita itu berbeda-beda tetap satu tujuan. Jadi simbol negara itu kayak gitu. Makanya kita ini bisa bersatu dari beda-beda bahasa sukunya, tapi tetap bahasanya bahasa Indonesia, bangsanya bangsa Indonesia. Paham? Oke, udah lah ya, ngerti lah ya semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Coba kelas Evan pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Dimulai. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Sadaqallahul azim. Nah, pelajaran kita selesai, alhamdulillahnya. Baik, setelah ini di rumah dibaca-baca lagi tentang pelajaran kita hari ini, diingat-ingat kembali bahwa pentingnya persatuan kita. Oke. Mungkin dari itu yang Bapak bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.